Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang kedua dari bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah, kita dapat berkumpul untuk menjalankan salat tarawih. Memang salat tarawih ini Rasulullah tidak banyak mempraktikkan, sehingga untuk berjamaah salat tarawih ini adalah ide dari Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW tidak mau satu bulan full menjalankan tarawih, ibadah tarawih bersama para sahabat, sehingga timbullah berbagai macam perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ada yang 23, ada yang 8+3 dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semua itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah dipermudah untuk menjalankan salat tarawih ini dengan berjamaah. Mungkin seandainya tidak ada salat tarawih berjamaah sendiri-sendiri di rumah, mungkin ada yang saling menyalahkan antara suami dan istri, ada yang bilang ini kita 8 atau 20, ada yang berdebat di dalam rumah sendiri. Tetapi dengan diadakannya di masjid, insyaallah perbedaan akan disatukan, terutama di masyarakat Majemuk seperti kita di Kota Batam. Salawat serta salam kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat yang kita peroleh dari beliau, sehingga kita dapat masuk dalam golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap bulan suci Ramadan para mubalik datang ke sini. Bahkan ada yang full dari malam kedua sampai malam ke-29, datang selalu memperingatkan kepada kita semua bagaimana sih bulan suci Ramadan ini. Kita mengatakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Amal, yaitu bulan di mana ketika kita beramal dilipat gandakan seluruh pahala kita. Bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan, yang mana ketika kita bulan suci Ramadan membiasakan diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah, maka kita tetapkan ibadah itu kita lakukan di bulan suci yang lain, di bulan-bulan yang lain. Maka itulah salah satu tanda orang yang berhasil melewati bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini menjalani kelahiran, dari hari lahir kita sampai meninggal dunia. Hidup kita memiliki perjalanan tertentu. Hidup ini ibarat kita lari 100 meter atau lomba lari. Semakin jauh kita meninggalkan start, maka semakin dekat kita dengan finish. Baik finishnya juara 1, juara 2, atau bahkan hanya menyelesaikan perlombaannya. Tentunya start yang dimaksud tadi, permulaan yang dimaksud tadi adalah ketika kita lahir ke dunia ini. Lebih jauh lagi ketika meninggalkan hari lahir kita, maka semakin dekat kita dengan kematian kita. Bedanya kalau orang lari 100 meter, ketika sudah 100 meter sudah finish. Tetapi dengan kita semua tidak ada yang tahu sampai umur berapa umur kita. Yang jelas semakin jauh dia
dari hari kelahiran kita, maka semakin dekat dengan hari kematian kita. Lalu bulan suci Ramadan ini sudah berapa kali kita lewati? Kami mengibaratkan bulan kehidupan kita ini seperti bermain sepak bola. Bulan suci Ramadan ini adalah tendangan penaltinya. Di mana bulan suci Ramadan dilipat gandakan segala macam amal ibadah. Masih juga tidak mau beribadah di bulan suci Ramadan, parah sekali. Kalau penalti di sepak bola nggak gol, luar biasa, gagal sebagai seorang pemain. Tendangan penalti saja gagal, apalagi bermain secara open play. Open play itu permainan terbuka tanpa penalti. Mungkin ada namanya tendangan bebas di luar kotak penalti, jarak sekitar 20 sampai 25 meter misalkan. Itu bisa disebut sebagai bulan-bulan haram yang lainnya, bulan Rajab, bulan Syaban, Zulhijjah dan lain sebagainya. Itu ada bulan-bulan haram yang lainnya. Yang mana di bulan-bulan itu juga kita dilipat gandakan pahalanya, tetapi tidak seperti bulan suci Ramadan. Bulan suci yang dimana bulan suci Ramadan ini kita lewati, jangan sampai tidak dulu. Lalu apa pun kita yang kita harapkan di bulan suci Ramadan? Tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering sekali kita dengar. Sering kita dengar, tetapi kadang lewat-lewat aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang namanya juga kita manusia. Perlu butuh peringatan setiap saat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak perlu kami artikan secara seluruhnya. Cuma yang kami maksudkan di sini adalah goalnya. Kapan goalnya? Goalnya di situ adalah la'allakum tattaqun. Berpuasa ini tujuannya adalah mencetak jiwa-jiwa yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada dua aja. Jadi kalau semakin bertambah perintah Allah yang kita lakukan setelah melewati bulan suci Ramadan, maka kita sudah mendapatkan setengah gol. Kapan kita satu gol? Yaitu setelah kita melaksanakan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu ada ciri-ciri dia gol atau tidak. Kalau sepak bola dia gol sudah melewati garis gawang, dia gol, hitung satu. Tetapi gol yang dimaksud di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa gol yang pertama yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah liman shoma Ramadan. Golnya bukan nanti disebut gol ketika dia nanti di hari raya Idul Fitri dia disebutkan sebagai lahir sebagai mana? Bayi yang baru lahir. Siapa itu? Kalau dia sudah lahir sebagai bayi yang baru lahir, tidak ada dosa. Siapa itu? Yaitu orang yang gol ini, yang menggolin ini. Nah, dia bisa mendapatkan kembali ke fitrahnya. Siapa yang kembali ke fitrahnya itu? Yang pertama adalah dia yang menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Ada 6 syarat golnya. Ya. Dia melewati puasa bulan Ramadan ini, dia berpuasa. Jadi malu dong kalau nanti di hari raya Idul Fitri dia yang paling bersemangat menghadapi Lebaran tapi tidak berpuasa. Malu. Malunya sama siapa? Malunya di akhirat. Istrinya pasti tahu, suaminya pasti tahu kalau tidak berpuasa. Bahkan mohon maaf saya mendengar ada, mungkin bukan di sini, mudah-mudahan tidak ada terjadi di sini, istrinya memasakkan suaminya yang sedang tidak berpuasa. Kalau sakit beda cerita ya. Ini sehat. Sehat. Sehari meninggalkan puasa dengan sengaja di bulan suci Ramadan itu tidak sama pahalanya jika kita menggodok puasa
beda memang, beda kelas, beda level. Ya, kalau mungkin puasa di bulan-bulan yang lain itu seperti tendangan bebas atau tendangan apa dari jarak jauh, tendangan ngawur. Tetapi puasa di bulan suci Ramadan ibaratnya penalti, langsung masuk dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, siapa yang kembali ke fitrahnya? Liman qama Ramadan, yaitu orang yang rajin salat tarawih. Nggak mampu dia datang sholat berjamaah di sini, sholat tarawih sendiri di rumah. Sholat tarawih sendiri di rumah. Karena sejatinya sholat tarawih itu sebenarnya awalnya bukan sholat berjamaah. Ya, apakah kita mampu? Tergantung iman kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita lakukan. Kemudian yang ketiga, liman sholal mafruḍah, orang yang melakukan sholat 5 waktu. Ya, kan percuma juga puasa tapi tidak sholat. Sedangkan sholat adalah tiang agama. Ya, itu teknik-teknik dalam melakukan tendangan penalti itu bagus. Ada teknik kenakal, ada teknik menggunakan kaki dalam, kaki luar dan lain sebagainya. Inilah teknik-teknik kita mendapatkan penalti, penalti bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah mendirikan sholat, siapa yang mendapatkan itu? Yang keempat adalah yang menunaikan zakat fitrah. Nah, ini insya Allah nanti semua kita akan menunaikan zakat fitrah. Yang kelima, liman kana qutuhu halalan, selama bulan suci Ramadan dia mengkonsumsi barang-barang, menikmati barang-barang yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal. Tentunya kalau minuman, makanan halal masih bisa kita usahakan. Dan perlu kita jaga untuk anak dan istri kita makanan-makanan yang halal. Kalau sudah mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka sudah terdiskualifikasi. Ibaratnya kipernya maju sebelum penendangnya nendang, kan tidak dihitung penaltinya diulang. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi rizki yang dimakan tidak halal, puasa dia, sholat 5 waktu dia, tetapi yang dimakan adalah hasil mencuri, yang dimakan adalah hasil menipu dan lain sebagainya. Kemudian yang paling inti, nah karena ini sudah 14 menit, sudah 1 menit lagi insya Allah. Yang paling inti adalah yang keenam ini, liman kana habluhu ma'an nasi khairan, siapa yang memiliki hubungan baik dengan saudara-saudaranya, dengan seluruh manusia. Makanya ketika Ramadan usai Lebaran, kita datang ke rumah saudara-saudara kita, salaman. Kalau masih ada saudara kita tidak baik dengannya, satu aja, maka tidak bisa dia disebut sebagai lahir kembali, sebagaimana seorang bayi yang baru lahir dengan orang tua. Memang yang namanya hubungan dengan sesama manusia ini, kalau yang tadi, yang lain, yang 5 mendirikan, melakukan puasa, mendirikan sholat, raweh, semuanya sampai makanan halal dan haram, itu bisa kita tentukan sendiri. Tetapi kalau dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kadang kita tidak tahu omongan kita melukai saudara-saudara kita yang lainnya. Bukan hanya saudara muslim, tetapi semua agama, siapapun itu, semua manusia. Ma'anna kata Imam Al-Ghazali, yaitu sesama manusia. Jangan sampai kita memiliki hubungan yang buruk dengan mereka. Maka yang tadi sudah kita lengkapi, ada 6, baru puasa, tarawih, sholat 5 waktu, melaksanakan, menunaikan zakat. Yang kelima adalah makanan dan minuman yang halal. Yang terakhir adalah hubungannya dengan manusia baik. Jangan sampai ada hubungan sedikit dengan manusia cekcok, maka itu akan menghalangi kita untuk lahir sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Ada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kami sampaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keleluasaan, memberikan kita kekuatan
untuk menuntaskan 6 ciri-ciri orang yang lahir sebagaimana bayi yang baru lahir. Tentunya kita usahakan mulai dari awal Ramadan, sehingga nanti di akhir Ramadan kita dengan percaya diri takbir keliling kemana-mana tanpa ada rasa malu kepada manusia dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian yang kami sampaikan pada saat ceramah malam ini. Mudah-mudahan masuk dalam hati kita semua dan mampu kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanan malikin